Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhal afadil, asatid wal asadidah, penguji uji kinerja. Ismahuli, ismi Nurul Amirin Budiono SPD. NIM 0622082476. Sekarang saya merupakan guru bahasa Arab pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Baru, Kalimantan Selatan. Juga sebagai peserta PBG dalam Jabatan Transformatif Bat 1 pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul Tasrif Lughawi Fi'il Mudhari'. Materi tersebut adalah materi kelas 11 semester genap tahun ajaran 2024-2025. Pada pembelajaran ini, model pembelajaran yang saya pakai adalah problem based learning dengan metode TPACK, diskusi dan tanya jawab. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair. Masa'ul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Ya, silakan duduk. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Fa ya ayyuhallah wa thalibat fi hadzal masa nahnu najtami'u fi hadzal fasli linata'allam al-lughah al-arabiyyah. Wa fi hadhihi al-muhadarah insyaallah nahnu nadrus 'anil maddah tasrif lughawi fi'il mudhari'. Nah, sebelum kita belajar, karena hari ini ialah hari Jumat, jam terakhir kita belajar, besok libur panjang kalian, dan biasanya jam terakhir itu jam rawan ngantuk. Bapak punya lagu agar kita dalam belajar hari ini bisa semangat, tidak ngantuk. Mau kita nyanyi bersama-sama? Mau. Oke, silakan berdiri sambil Bapak menyiapkan lagunya. Kelihatan semua ya? Hayya numarisu al-lughah al-arabiyyah.
bina nafka'u karimana. Hayya bina nafka'u karimana. Bila jihadin bi'istihadin bikai nakuna sa'idan. Bi'istihadin bikai nakuna sa'idan. Ila kunta sa'idan sofiyanai. Ila kunta sa'idan wa qalbuka masruran. Ila kunta sa'idan sofiyanai. Ila kunta sa'idan tuqrilai. Ila kunta sa'idan tuqrilai. Ila kunta sa'idan wa qalbuka masruran. Ila kunta sa'idan tuqrilai. Ila kunta sa'idan kul hamasa. Ila kunta sa'idan kul hamasa. Ila kunta sa'idan wa qalbuka masruran. Ila kunta sa'idan kul hamasa. Masyaallah, tepuk tangan buat kita. Mana? Masih ngantuk? Masih ngantuk? Masih ngantuk? Mau lagi? Mau lagi? Lagi ya, sekali lagi ya. Tapi ini yang berbeda. Oke, lihat. Ambil joget juga boleh. Ambil joget boleh. Ambil joget boleh. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, panjang, panjang. Pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, panjang. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Pendek, pendek, pendek. Panjang, panjang, panjang. Panjang, pendek, panjang, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Sudah ya? Sudah ya. Akan duduk kembali. Alhamdulillah, saya rasa dengan dua lagu tadi, dua musik tadi, kita semangat, ngantuk dalam diri kita hilang, dan kita bisa fokus dalam belajar. Karena anak sekalian, agar pembelajaran kita selain fokus dan semangat, agar pembelajarannya lebih bermakna, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah permudah kita dalam nanti belajar, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Isti'adan Mustaqidan. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum memulai pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil
hinayatika kama nawwartas samawati wal ard abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak sekalian. Semoga dengan tadi kita sudah bernyanyi bersama, bergerak bersama, kita sudah tidak ngantuk lagi. Ditambah tadi kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah permudah kita dalam belajar pada sore hari ini. Selanjutnya Bapak ingin mengabsen seperti biasa ya. Kalau belajar bahasa Arab, ketika saya panggil namanya bilang hadir untuk laki-laki, hadirah untuk perempuan. Paham belum? Adam. Idris. Adli Fadilah Akbar. Hadir. Ahmad Lejani. Hadir. Ahmad Ziyad Hilmi. Aisyah Rahmatul Nisa bin Nafsihi. Hadirah. Aldania Putri Silvana. Hadirah. Desti Afri Lestari. Hadir. Fatoni. Hadir. Lutfia. Hadirah. M. Ridho. Muhammad Akbar. Hadir. Fatur Rahman Hasani. Hadir. Husnul Mubarak. Hadir. Rafiddin. Hadir. Neiza. Hadir. Nur Afriza. Nur Nazma Karimah. Nur Iradatul Aisyah. Hadir. Putri Suci. Hadir. Surya Ramadhani. Syarifah Ramadhani. Danita Lafifai. Alhamdulillah. Mari anak-anak sekalian kita doakan kawan-kawan kita yang hari ini sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Kita doakan kawan-kawan kita yang hari ini izin, semoga Allah permudah segala urusannya. Dan kita mohonkan ampun pada kawan-kawan kita yang hari ini tanpa keterangan, semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Dan anak sekalian, tadi di awal sudah Bapak terangkan bahwasannya hari ini kita belajar tentang bahasa Arab dan insya Allah kita belajar materi tasrif lughawi fi ilmu mudhari. Ngomong-ngomong belajar bahasa Arab, Bapak jadi teringat sebuah ayat dalam Al-Quran yaitu Quran Yusuf ayat 2. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah turunkan Al-Qur'an itu berbahasa Arab agar kalian itu mengetahui. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga pernah berkata, Ta'lamu al-arabiyyata. Belajarlah bahasa Arab. Fa innaha, karena bahasa Arab itu min dinikum, sebagian dari agama kalian. Ya mungkin dalam benak kita belajar bahasa Arab itu sulit. Sulit ya? Sulit ya? Sulit ya? Sulit ya? Tapi insya Allah dengan kita niat yang sungguh-sungguh belajar, insya Allah kesulitan itu akan diubah oleh Allah menjadi kemudahan. Karena apa? Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang bersusah payah menempuh jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lakum, maka Allah akan permudah bihi, dengan yang tadi berjalan itu, thoriqan ilal jannah, yaitu jalan menuju surga. Nah, kalian anak-anak hebat, insya Allah dengan niat baik, sungguh-sungguh, insya Allah Allah permudah kita dalam menuntut ilmu pada kesempatan hari ini. Ya anak-anak sekalian, selanjutnya silahkan dikeluarkan buku tulisnya, dikeluarkan HP-nya. Nah, tadi di awal kita sudah berjoget bersama. Selanjutnya Bapak akan mengadakan games. Nah, suka gak kalian games? Suka. Ya, sudah Bapak kirimkan di grup kalian. Dibuka Kahoot, kita akan belajar Kahoot. Buka Kahoot. Sudah? Nah, buka. Pinnya ialah 2115364. Silahkan kalian tuliskan nama kalian. Kalian boleh milih bebas. Kalian mau pakai yang seperti apa gambarnya. Yang penting namanya nama panggilan kalian. Untuk apa?
ini memang games, tapi games ini nanti kita jadikan sebagai dasar kalian akan berkelompok. Ini namanya ialah assessment diagnostik kognitif untuk mengukur kemampuan kalian sebelum belajar bersama. Oke, sudah 5 orang yang masuk. 6 orang. Ada yang akan kendala sinyal? Aman semuanya ya? Aman. Alhamdulillah. 10, 11. Nah, sambil menunggu, Bapak sampaikan bahwasanya tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui mahara qiraah kalian dapat menganalisis informasi tersurat dan tersirat dari berbagai jenis teks menggunakan susunan gramatikal tasrif lugawi fi'il mudhari tentang teknologi informasi dengan baik dan benar, yang mana karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang hendak kita capai adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong serta kebinekaan global. Dan profil pelajar rahmatan lil alaminnya yaitu ta'addud, tawassut, tatawur wal ibkar dan tasammuh. Itu ya anak-anak sekalian. Sudah masuk semuanya? Oke, kita mulai ya. Oke, wahid, isnain, salasa.
kurang 3 lagi. Yang satu lagi terakhir, tekan yang sungguh-sungguh. Iya, ya. Oke, kita lihat siapa peringkat satunya. Ternyata peringkat satunya yaitu Mas Mubarak. Langsung berat tepuk tangan buat saya. Ya, Mas Arifah. Mana Mas Arifah? Saya tenggelam buat Mas Arifah. Peringkat tiganya Mas Fadilah Adli. Mas Adli mana? Oke, tepuk tangan buat Mas Adli. Selanjutnya Mas Rafiq. Ya, alhamdulillah anak-anak, itu tadi sedikit permainan dari kita. Selanjutnya silakan dilihat tadi peringkatnya masing-masing. Peringkat itu kita gunakan sebagai dasar pembentukan kelompok. Selanjutnya silakan kalian berkelompok sesuai dengan tadi peringkatnya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah situ, kelompok 3 di sebelah sana, kelompok 4 di sebelah sini. Silakan berkelompok tanpa membuat kebisingan. Ya, silakan. Lebih cepat lebih baik. Silakan. Silakan. Silakan berkelompok. Silakan. Hati. Silakan. Silakan dibuka pembelajarannya, dibuka HP-nya, bukunya dikeluarkan semuanya. Nah, sebelum kalian mengerjakan itu, silakan lihat ke papan tulis. Bapak punya video pembelajaran. Halo. Hai. Halo. Oke, silakan semuanya menghadap ke depan. Di sini Bapak punya video pembelajaran. Tugas pertama sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya ialah kalian perhatikan video ini. Dari video ini nanti kalian coba perhatikan, kalian tulis apa saja yang sekiranya penting bagi kalian. Ingat, hari ini tadi kita belajar mengenai materi tasrif, lugawi, fi'il, mudhari. Sudah siap? Siap. Wa bismillah sodri wa yasiri amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli wa yaqulullah wa talibat alhamdulillah ya dari muhadarat nahnu naqati bina ta'allam al-lugha al-arabiyyah wa insyaallah ya dari muhadarat karena terusu al-maddah tasrif lugawi fi ilmi. Dan sekalian hari ini kita akan belajar mengenai tasrif lugawi fi ilmi.
Apa itu tasrif lugawi? Tasrif lugawi adalah istilah dalam ilmu bahasa Arab yang merujuk pada perubahan bentuk kata dasar yang dimasukkan dalam fiil menjadi bentuk turunan untuk menunjukkan makna tertentu, seperti keterangan waktu, baik itu keterangan waktu yang lampau, past, maupun keterangan waktu sekarang, present. Kemudian waktu, jumlah, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Atau lebih mudahnya, tasrif lugawi ini adalah tasrif berarti perubahan atau konjugasi, sedangkan lugawi itu berarti bahasa. Jadi bisa kita simpulkan secara mudah bahwasanya tasrif lugawi ini adalah perubahan bentuk kata kerja dalam bahasa Arab secara lengkap berdasarkan struktur bahasa dhamir atau kata ganti. Kemudian apa itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang memiliki makna sekarang atau yang akan datang, atau kata kerja dalam bahasa Arab yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi, yaitu masa ini, present, ataupun masa yang akan datang, future. Ciri-ciri fi'il mudhari' apa aja? Yang pertama, ciri-ciri fi'il mudhari' didahului oleh huruf mudhari'ah, yaitu alif, nun, ya, dan ta, atau biasa kita sebut ana itu. Contohnya, yaktubu yang berarti dia menulis, tadhhabu dia perempuan pergi, afhamu aku memahami, nasrohu kami menjelaskan. Kemudian ciri yang kedua yaitu tidak menunjukkan masa lampau, karena memang dilihat dari pengertiannya fi'il mudhari' berarti pekerjaan yang sedang dan yang akan datang. Secara otomatis dia tidak menunjukkan masa lampau. Ciri yang ketiga yaitu bisa disertai dengan keterangan waktu sekarang atau yang akan datang, seperti al-ana yang menunjukkan makna sekarang, dan besok, saufa atau sa yang bermakna akan. Nah, itu tadi pengertian daripada fi'il mudhari' dan ciri-ciri fi'il mudhari'. Selanjutnya, bagaimana cara kita mentasrif fi'il mudhari' secara tasrif lugawi? Berikut kami terangkan, kami jelaskan cara mentasrif fi'il mudhari' secara tasrif lugawi. Ya, anak-anak sekalian, tasrif fi'il mudhari' secara lugawi ini berbeda dengan tasrif fi'il madhi, tasrif lugawi fi'il madhi, karena perbedaannya terletak pada fa dan ain fi'ilnya yang berubah. Coba perhatikan tabel berikut. Di sana disebutkan bahwasanya perubahan ini berdasarkan dhamir. Kita tahu bahwa dhamir itu terbagi menjadi tiga. Ada kata ganti orang ketiga yang disebut dhaif, kata ganti orang kedua yang disebut mukhatab, dan kata ganti orang pertama yang disebut mutakalim. Kemudian kata-kata tersebut diterjemahkan lagi, ada yang membakar, ada yang panas. Bahkan dijelaskan lagi ada yang mufrad, musanna, dan jamak. Lihat tabel berikut. Yang pertama kata ganti orang ketiga untuk laki-laki disebut mudzakkar dhaif. Contohnya kata yaf'ulu, perhatikan kata yaf'ulu. Yang mana kata yaf'ulu ini adalah fi'il mudhari' untuk dhamir huwa. Nah, mudzakkar dhaif mufrad yaitu huwa. Kemudian yaf'ulani ditambahkan alif dan nun di belakangnya, yang mana ini diperuntukkan untuk dhamir huma. Mudzakkar dhaif musanna. Kemudian yaf'uluna untuk dhamir hum ditambahkan wawu dan nun di akhir kalimatnya. Itu tadi untuk yang mudzakkar untuk laki-laki. Sedangkan yang muannas, yang pertama yaitu taf'ilu untuk dhamir dia, muannas ghaibah mufradah. Kemudian taf'ulani ketambahan alif dan nun untuk dhamir huma yang muannas. Untuk yang guna yang muannas ghaibah jamak, dia sedikit berbeda. Berbedanya di mana? Selain huruf belakangnya, huruf depannya juga berbeda. Kalau tadi hiya dan huma, huruf depannya ta, sedangkan kalau huna ini kembalikan lagi ya. Contohnya yaqulna, di depan diganti ya, di belakang ditambahin na dengan huruf sebelumnya berharokat sukun.
Nah, itu untuk kata ganti orang ketiga atau ghaib. Bagaimana dengan kata ganti orang kedua atau mukhatab? Kita lihat tabel berikut ini. Sama juga untuk mudzakkar dan muannats ada sedikit berbeda. Kita tahu bahwa kata ganti orang kedua ini antar kamu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kan tabel ini. Untuk kata ganti kedua, semua kata diawali huruf ta. Contohnya tafulu untuk dhamir antar, mudzakkar, mukhatab, mufrad. Tafulani ditambahkan alif dan nun di akhir kalimatnya untuk dhamir antuma. Kemudian tafuluna untuk dhamir antum yang mana ditambahkan wawu dan nun di akhir kalimatnya. Sedangkan untuk muannas untuk dhamir anti dia tafulina. Perhatikan tafulina ditambahkan ya dan nun dengan harokat sebelumnya yaitu kasrah. Tafulina. Kemudian tafulani ditambahkan alif dan nun untuk antuma. Sedangkan untuk antunna dia ditambahkan nun. Tafulna. Itu ialah untuk kata ganti orang kedua atau mukhatab. Selanjutnya yang terakhir yaitu kata ganti orang pertama atau mutakallim. Mutakallim ini ada dua saja karena dia Mohon maaf ya, ada adzan, kita dengarkan adzan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali ya.
diterangkan kembali. Di atasnya tidak ada adanya mufrad dan jamak. Dia juga tidak melihat makna mudzakkar dan muannas, karena ini untuk menunjukkan orang kata dan orang pertama. Yang pertama mufrad ana. Contohnya af'ulu, ketambahan alif di depannya. Sedangkan untuk mutakallim yang jamak naf'ulu, tambahan nun. Catatan penting seperti yang kita sampaikan di awal tadi, yang perlu diperhatikan ialah kata ganti orang ketiga perempuan jamak. Huruf depannya bukan ta, melainkan ya, tadi seperti itu. Selanjutnya, ini ialah kesimpulan cara mudah kita untuk melihat perubahan. Namanya juga tasrif. Tasrif itu perubahan bentuk dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Tadi lugawi ini berdasarkan domir, ada kata ganti orang ketiga, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang pertama. Juga ada tunggal, musanna dan jamak. Lihat tabel ini. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'alu, taf'alani, yaf'alna, taf'alu, taf'alani, taf'aluna, taf'alina, taf'alani, taf'alna, af'aluna, af'alu. Mungkin yang pernah di pesantren atau mutakhorij minal ma'had atau yang pernah belajar di madrasahnya sudah sering mendengar ini. Biasanya untuk mempermudah para ustaz-ustaz kita pada mudaris-mudaris kita itu mengajarkan dengan cara dinamika. Ya falu, ya falani, ya faluna, tafalu, tafalani, ya fana, tafalu, tafalani, tafalina, tafalina, tafalani, tafalna, tafaluna, tafalu. Nah, demikian tadi pembelajaran kita. Oke, nah sekalian, itu tadi video pembelajaran terkait materi hari ini. Dari video yang sudah kalian tonton, kemudian kalian analisis, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Mas Tafidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Tafidin. Izin bertanya, Ustaz. Apakah pola tasrif lugawi fi'il mudhari itu selalu sama? Kalau tidak, mengapa pola tasrif lugawi fi'il mudhari tidak sama? Ya, terima kasih Mas Tafidi. Oke, lanjutkan. Dengan sekalian, tadi Mas Tafidi nanya apakah pola tasrif fi'il mudhari ini selalu sama? Kalau tidak, nah, kita lihat sini. Tadi di akhir video kalau kamu perhatikan bahwasanya ada sedikit perbedaan, Mas. Namanya juga tasrif. Tasrif itu perubahan. Tentu kita sudah belajar di bab sebelumnya, di bab 4 kita sudah belajar mengenai tasrif lughawi fi'il madhi. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih, Pak. Ada yang masih ingat? Masih. Ada yang masih ingat? Masih. Ya. Ada yang bisa ngasih contoh? Enggak. Ya, silakan, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nasoro, nasoro, nasoru, nasoros, nasorota, nasorna, nasorota, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Ya, tepuk tangan buat Mas. Ada yang mau dengar lagi? Ya, silakan Mas Husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Jahaba, jahaba, jahabu, jahabat, jahabata, jahabna, jahabta, jahabtuma, jahabtum, jahabti, jahabtuma, jahabtunna, jahabtu, jahabna. Wah, tepuk tangan buat Mas. Ini. Dari dua contoh. Yang pertama tadi kata nak soro, yang kedua kata ada sama atau beda kira-kira? Bedanya di mana kira-kira? Oh, dari maknanya beda terus, apanya lagi kira-kira perbedaannya? Ingat, kita belajarnya tasrif lughawi. Berdasarkan apa tasrif lughawi itu? Nih. Berdasarkan kata ganti. Gua rumah, dia rumah, anda antuma, ini antuma, ada berapa itu?
lagi Mas Rafidin, diklasifikasikan menjadi 3. Ada kata ganti orang ketiga, di bahasa Arab namanya ghaib, kata ganti orang kedua mukhatab, dan kata ganti orang pertama mutakallim. Kenapa bisa 14? Karena bahasa Arab itu lebih memperincinya. Tidak hanya 3 saja, diklasifikasikan dia mudzakkar atau muannas. Kemudian dia mufrad, musanna atau jamak, makanya di 14. Jadi bisa disimpulkan Mas Rafidin bahwasanya pola ini akan berbeda satu di antara yang lain. Artinya pola tasrif ini bervariatif. Itu ya Mas Rafidin. Oke, yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Saya Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Lulu Tia. Ini pertanyaan Ustaz. Nggih. Faktor apa saja yang mempengaruhi pola tafsir lugawi fi'il mudhari? Oke, terima kasih. Sama-sama Mbak Lutfi. Tepuk tangan buat Mbak Lutfi. Oke, faktor yang mempengaruhi tadi sudah kita sampaikan. Yang utama ialah dia itu berdasarkan domirnya. Karena tujuan daripada tafsir lugawi ini ialah dia merubah dari satu kalimat menjadi kalimat yang lain berdasarkan domirnya. Digunakan penggunaan kalimatnya. Sebenarnya banyak sekali faktor-faktornya. Kalau boleh saya simpulkan, ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu ada bina fi'il namanya. Bina fi'il. Bina fi'il. Apa yang dimaksud dengan bina fi'il? Bina fi'il itu, bina itu bangunan, fi'il itu kata kerja ya, kata kerja. Bangunan kata kerja. Jadi sebuah kalimat atau kata itu dibangun berdasarkan huruf. Makanya namanya bina fi'il. Kalau dalam bahasa Arab, fi'il namanya itu fa'ala. Nah, biasanya dikasih contohnya seperti ini, fa'ala. Dia dibangun berdasarkan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Bisa dimengerti? Bisa. Ini contohnya tadi kata nasoro dan kata dhaba ya, tadi yang dicontohkan oleh Mas Husnul ya. Dia kan terbangun berdasarkan huruf yang berbeda, nasoro dan dhaba. Yang mana dua kalimat tersebut fi'il madhi itu kalau dirubah lagi ke mudhari berbeda lagi. Yang satunya nasoro menjadi apa, fi'il mudhari'nya nasoro, ada yang tahu? Yang suruh. Yang suruh apa yang soru? Yang suruh. Yang suruh. Kalau dhaba? Yang abu. Yang abu. Yadhabu. Nah, kira-kira antara yang suruh dan yadhabu sama atau beda? Beda. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang kedua, dia melihat huruf ilat. Nah, apa itu huruf ilat? Ilat dalam bahasa Arab namanya perusak. Jadi huruf ilat ini huruf perusak. Perusak apa? Bangunan daripada fi'il. Kenapa toh para ahli bahasa Arab tentunya menggunakan fa'ala. Kata fa'ala ini dijadikan wazan sebagai bina fi'il karena apa? Fa'ala ini tidak ada huruf ilat di sana. Huruf ilat ada 3. Yang pertama alif, yang kedua ya, yang ketiga waw atau disingkatnya ayu. Ketika nanti kalian menemukan sebuah fi'il ada huruf ilatnya, nanti juga akan berbeda cara mentasrifnya. Itu ya. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga, dia melihat harakat ain fi'ilnya. Harakat ain fi'il. Harakat ain fi'il. Fa'ala. Kalau dalam kasusnya fa'ala ini, dia nanti bisa diturunkan menjadi banyak sekali wazannya. Ada yang yafulu, yafalu, yafilu, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan faktor kenapa pola ini juga akan bervariatif. Kemudian selanjutnya dia ada namanya iklal. Iklal. Nah, proses iklal. Apa itu proses iklal? Proses perubahan
Di mana biasanya ini dilihat dari apakah dalam fiil itu ada huruf ilatnya atau enggak. Kalau ada huruf ilatnya biasanya dia diiklalkan. Dia itu dirubah agar enak untuk diucapkan. Namanya juga bahasa Arab, pasti dia bersandarnya pada ucapan yang diucapkan oleh bangsa Arab. Sama seperti kita bahasa Indonesia. Sama seperti kalian orang Banjar punya bahasa khas sendiri. Bahkan nanti diturunkan lagi ada sub-subnya. Itu juga faktor yang membuat tasrif ini bervariatif. Kemudian ada yaitu jenis fiilnya. Nah, jenis fiilnya. Ini juga berkaitan lagi dengan huruf ilah, dengan iklal nanti. Jenis fiil yang kita maksud ialah ada fiil muqtal, ada fiil sahih, ada fiil mahmus, ada fiil lafif, ada ajwab, ada mudho'af. Apa itu semua? Insya Allah kalau nanti kita ada waktu, kita akan belajar itu semua. Bisa dimengerti Mbak Lutfia? Ya, jadi ini beberapa faktor yang bisa Bapak simpulkan kenapa kok tasrif ini bervariatif. Mungkin itu saja. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, selanjutnya tadi sudah saya bagi LKPD. Silahkan kalian berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Kalian diskusi, kalian kerjakan di sana, perintahnya ada di sana. Silahkan boleh membuka HP, boleh membuka buku, buku apapun silahkan dibuka. Ya, waktu mengerjakannya 10 menit ya. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Mana? Tugas kedua Pak. Wah, mantap. Bisa Pak? Ya.
Ya, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi.
sama-sama nanti disiapkan siapa yang mewakili kelompoknya untuk presentasi ke depan, atau boleh semuanya juga bagus. Kelas? Kelas? Sama ya. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Ya takut bangun. Satu menit lagi. Ya, setengah menit lagi. Ya, kelas ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk presentasi kita refreshing dulu ya. Tahu senam otak pakai jari-jari? Nah, kemudian lihat ke sini. Nah, sekarang lihat ke sini, lihat ke sini. Nah,
Kan sudah berdiskusi, sudah dicurahkan nih pikirannya agar nggak ngantuk lagi karena kita di jam terakhir ya. Kita senam otak pakai jari tangan. Kita manfaatkan jari tangan yang Allah berikan kepada kita. Kita manfaatkan yang baik. Ini untuk menguji otak kita, menstabilkan otak kanan kita dan otak kiri kita. Oke, lihat perhatikan Bapak. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo. Bisa? Bisa. Kita ulang lagi. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo. Kepada sana ya. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo. Oke, lanjut. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Terakhir. Tiga jari yang kanan, tiga jari yang kiri, kanan pegang hidung, kiri pegang telinga, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo. Jempol jari yang kanan, kelingking jari yang kiri, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo. Dua jari yang kanan, dua jari yang kiri, ditembak-tembak dor, ditembak-tembak dor. Tiga jari yang kanan, tiga jari yang kiri, kanan pegang hidung, kiri pegang telinga, diganti-ganti yo, diganti-ganti yo. Tangan batang. Semangat ada? Nah, selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok boleh maju ke depan. Siapa yang mau presentasi dulu? Kelompok mana? Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Yang lainnya mohon perhatikan ya. Diperhatikan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatoni Ferozadi. Saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok yang sudah dikerjakan. Jadi fi'il mudhari yang sudah saya temukan itu ada kata yastati'u. Ya, yastati'u. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yastati'u, 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 yastati'ani, yastati'una, tastati'u, tastati'ani, yastati'na. Tastati'u, tastati'ani, tastati'una, tastati'ina, tastati'ani, tastati'na. Tastati'u, tastati'u. Ya, tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ya, silakan dulu. Kasih Mas. Lanjut kelompok berikutnya. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak sebagai perwakilan kelompok 2. Ini menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami di sini mendapatkan fi'il mudhari berbentuk yastakhdimu. Yastakhdimu. Oke. Yastakhdimu, yastakhdiman, yastakhdimuna, tastakhdimu, tastakhdiman, yastakhdimna, tastakhdimu, tastakhdiman, tastakhdimuna, tastakhdimina, tastakdiman, tastakhdimna, astakhdimu, nastakhdimu. Oke, tepuk tangan. Silakan selanjutnya kelompok berapa? Ya, silakan Mbak. Kelompok 4 ya. Oh, kelompok 3. Maaf, kelompok 3 ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya di sini mewakili kelompok 3. Di sini kami mendapatkan fi'il mudhari yang berbentuk yattasilu. 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 Oke. Yattasilani. Yattasiluna. Tattasilu. Tattasilani. Yattasilna. Tattasilu. Tattasilu. Tattasilani. Tattasiluna. Tattasilina. Yatsilani. Yattasilna. Tattasilu. Nattasilu. Ya, tepuk tangan buat ini. Silakan, Mbak, maju Mbak.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan film mudhari bisa hidu, bisa bilani, bisa hiluna, bisa hidu, bisa bilani, bisa hiluna, bisa hidu, bisa bilani, bisa hiluna, bisa hilina, bisa bilani, bisa hiluna. Ashalu washalu. Tepuk tangan buat Oke, dari Mas Kelompok ternyata keempat-empatnya menemukan fi'il mudhari yang berbeda-beda. Alhamdulillah kita bisa berdiskusi lanjut. Nah, dari keempat fi'il mudhari yang tadi disampaikan oleh masing-masing perwakilan kelompok. Nah, coba kita cermati bersama. Untuk kelompok 1 tadi menemukan kalimat yastati'u. Coba ditafsirkan Mas, yang lainnya mendengarkan. Coba Mas, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yastati'u, yastati'ani, yastati'una, tastati'u, tastati'ani, yastati'ana. Tastati'u, tastati'ani, tastati'una, tastati'ina, tastati'ani, tastati'ana. Astati'u, nastati'u. Oke, sesuai dengan ini enggak? Sesuai enggak? Sesuai. Dengan tepuk tangan buat kita coba untuk kelompok 3 coba dibaca. Yattasilu, yattasilani, yattasiluna, tattasilu, tattasilani, yattasiluna, tattasilu, tattasilani, tattasiluna, tattasilina, yatsilani, yattasiluna, attasilu, nattasilu. Ya, kira-kira sama enggak dengan ini? Ada yang berbeda enggak? Ada yang berbeda enggak? Ada yang berbeda enggak? Di mana? Di domir yang mana kira-kira? Antuma dan antuna. Coba Mbak. Yang kelompok 3 dilihat lagi setelah kata tattasilina. Kamu menuliskan apa kelompokmu? Tattasilina. Tattasilina merupakan domirnya anti, yaitu mukhatabah mufrad. 1. Setelah itu coba dibaca Mbak. Yatsilani. Yatsilani. Huruf depannya ya. Sedangkan kalau untuk kata ganti orang kedua mukhatab, dia ciri-cirinya huruf mudharaahnya bukan ya. Nah, kita tolong nanti kelompok 3 ya untuk diganti pekerjaannya. Oke, selanjutnya coba kamu bacakan punyamu Mbak. Usahilu, usahilani, usahiluna, usahilu, usahilani, usahiluna, usahilu, usahilani, usahilu, usahiluna, usahilina, usahilani, usahiluna, ashalu, ashalu. Oke, coba perhatikan. Ada yang berbeda nggak? Ada Pak. Ada di bagian mana? Di bagian domir. Domir apa? Anak. Ana dan Nanu. nahnu. Berarti domir apa itu? Mutakal. Coba dibacakan lagi Mbak yang 2 kalimat terakhirmu. Oke, coba nanti perhatikan ya. Jadi usahilu sama musahilu. Gitu ya Mbak. Tepuk tangan buat kelompok. Kelompok berapa? Baca lagi. Yastakhdimu, yastakhdiman, yastakhdimuna, tastakhdimu, tastakhdimani, yastakhdimna, tastakhdimu, tastakhdimani, tastakhdimuna, tastakhdimina, tastakhdimani, tastakhdimna, astakhdimu, nastakhdim. Oke, sesuai nggak? Sesuai nggak? Sesuai nggak? Sesuai. Nah, itu tadi anak-anak terkait dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang tasrif lughawi fi'il mudhari. Jadi intinya ialah kalian yang diperhatikan ialah ciri fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari itu ciri-cirinya apa tadi itu? Didahului oleh huruf mudhari'. Karena itu. Tapi ingat, tidak semua yang didahului oleh huruf mudhari' itu fi'il mudhari, belum tentu, karena itu bukan fi'il mudhari'. Bukan huruf mudhari'. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Bisa. Tadi? Bisa. Alhamdulillah. Silakan RKPD-nya dikumpulkan. Kemudian kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing.
Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kasih ya. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Setelah kembali, sudah kembali semua? Sudah kembali semua? Sudah kembali semua? Selanjutnya dibuka HP-nya lagi. Kita terakhir akan melakukan asesmen sumatif. Ingat, setelah tadi kalian berdiskusi, kalian menyampaikan hasil diskusinya, kita koreksi bersama. Akhirnya kita sampai kepada asesmen akhir, yaitu asesmen sumatif. Ini nanti kami gunakan untuk sebagai nilai kalian ya. Silakan dibuka HP-nya, buku tulisnya, buku apapun sumber belajar yang lain dimasukkan ke dalam laci. Hanya HP yang ada di atas meja dibuka, kuisisnya sudah saya kirimkan di grup kalian, dibuka, kemudian tuliskan pin untuk mengakses soal di kuisisnya. Silakan. Sudah masuk semuanya? Baru Mas Faktur yang masuk. Ya, sambil menunggu kawannya boleh, silakan. Kita pakai emot dulu ya. Terima kasih emot yang banyak. Siapa ini yang paling banyak kasih emot ini? Mas Adli ini. Oke, yang lainnya kita tunggu. Nah. Oke. Ya, sudah ya. Kita mulai. Bismillah. Sudah masuk semua? Ya, minta tolong. Tidak ada lagi yang lingkungan emot. Dulu. Oke, kita mulai. Serius. Karena ini kita gunakan sebagai nilai kalian. Wahid. Slide. Salah.
Gimana? Gimana nilainya? Anak sekalian, nilai itu nanti akan kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Bagi nilainya yang bagus, insya Allah kita akan mengadakan pengayaan untuk kalian agar kalian semakin bisa memahami apa yang dimaksud dengan tasrif lughawi fi'il mudhari'. Bagi nilainya yang masih kurang, masih ada kesempatan, kita akan mengadakan remedial. Ingat, setiap orang itu pasti ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Jangan takut gagal ya. Ya, orang yang sukses itu bukan orang yang selalu berhasil di setiap kesempatannya, tapi orang yang sukses itu orang yang pernah gagal tapi bangkit dan mengevaluasi kegagalannya. Bisa dimengerti? Bisa. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum kita mengakhiri, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran dari ini? Kita belajar apa hari ini? Mas Fatoni? Silakan berdiri, boleh? Kita belajar apa hari ini? Sampaikan. Jadi pembelajaran yang sudah dipelajari hari ini itu ada pembelajaran tentang fi'il mudhari'. Ya. Di situ tentang tasrif lughawi, tentang huruf mudhara'ah, dan tentang huruf idaghah. Oke, terima kasih buat kamu. Ada lagi yang mau mencoba untuk menyimpulkan? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Mas Husnul? Cukup ya? Oke, terima kasih. Jadi benar tadi yang disampaikan, intinya hari ini kita sudah mempelajari apa itu yang namanya tasrif lughawi, apa itu namanya fi'il mudhari', dan bagaimana cara kita mentasrifkan. Karena memang tujuan pembelajaran di awal tadi kalian bisa memahami apa itu gramatikal, susunan gramatikal tasrif lughawi fi'il mudhari'. Selanjutnya Bapak akan bertanya mengenai refleksi. Nah, kalau ini bukan tentang pembelajarannya yang menyimpulkan pembelajaran, tapi pembelajaran secara keseluruhan. Ada 4 pertanyaan, boleh dijawab secara lisan. Yang mau menjawab tunjuk atap saja. Bisa dimengerti? Bisa. Pertanyaan pertama, bagian manakah yang menurut kalian hal yang paling sulit dari pelajaran yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan Mas Fatoni. Urutan tasrifnya, Pak. Urutan tasrifnya itu yang paling sulit lah. Terus? Agak sulit diingat. Iya. Habis itu kayak menyesuaikan domir dengan fiilnya itu, Pak. Agak sulit juga, Pak. Iya. Terima kasih Mas Fatoni. Nah, selanjutnya apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar kalian? Ya, silakan Mas. Dengan cara meluangkan waktu untuk belajar agar menjadi lebih baik ke depannya. Masya Allah. Tepuk tangan. Ini meluangkan waktu untuk belajar lebih, ya. Ta'allam biljid la'allukum bin najah. Itu motonya. Study hard. Selanjutnya, kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Pada siapa? Oh ya, silakan Mas. Pertama pada Google. Google. Oh, teman sebagusnya mana? Itu kecil tadi ya. Kalau belum bisa kepada Bapak. Oke. Ada lagi? Kita juga. Oke, terima kasih jamaah kuliah. Memang ya benar, di era sekarang tidak bisa dipungkiri, apalagi kalian generasi milenial, kalian di atas Z. Saya kelahiran 2000 ke atas semua kan, 2008 ya. 2008an ya. Memang tidak bisa dipungkiri, kalian tidak bisa melepas atau terlepas dari yang namanya Mbah Google. Tapi ingat, Mbah Google itu kadang bukan selalu benar, dia bisa membuat kita tersesat. Itu ya. Ya, ingat kalian di Man ini setiap hari Jumat itu mendapatkan pencerahan, ada majlis taklim, belajar sebuah kitab ta'lim muta'lim. Di sana disebutkan bahwasanya ada 6 kiat agar kita itu bisa berhasil. Zukain, wa hirsin, wa istibarin, wa tulizamaf. Zukain, wa hirsin, wa istibarin, wa ustadin. Maaf, zukain, wa hirsin, wa istibarin, wa kulgotin, wa irsyadi ustadin, wa tulizamani. Salah satunya itu ada irsyad
ti ustadin, harus menemukan atau mendapatkan petunjuk daripada guru agar kalian bisa berhasil di kemudian hari. Tidak salah kalian tanya kepada Mbak Google, tapi harus terkonfirmasi dengan guru. Seperti itu ya. Terima kasih jamaah Googleyah. Dan terakhir, jika kalian diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan kepada usaha yang telah kalian lakukan? Ya, berapa Mas? Bintang 5, Pak. Bintang 5 ya. Berarti sudah maksimal ya usahanya ya. Nah, dari pembelajaran ini tadi yang paling terkesan menurut Mas Fatul Rahman yang mana? Itu bagian ice breaking sama game-gamenya, Pak. Masalah kritik dan game-gamenya ya. Oke, anak sekalian, alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran. Artinya semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian selamat beristirahat. Nanti ketika pulang hati-hati di jalan. Sampaikan salam kepada orang tua kalian. Sebelum kita akhiri, Bapak ingin menyampaikan sebuah pantun berbahasa Arab. Bil ilmi tartafa'u al-umama. Wabil amali nabniya al-hayata. Fas'auda iman lil ilmi wa kunu nujuman al-hidayati. Artinya dengan ilmu bangsa akan maju, dengan amal kita membangun kehidupan. Maka belajarlah ilmu selalu, jadilah cahaya penuh harapan. Hanya binanah tatim hadil muhadharah bihamdalah. Tadi di awal kita buka dengan doa. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum memimpin doa, silakan bukunya dimasukkan ke dalam tab, informasi. Kalau sudah siap, ketua kelas boleh memimpin doanya. Silakan. Isti'adah musta'idan. Marilah kita bersama-sama berdoa sebelum menutup pelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma astur uyuba mu'allimina anna wa la tajhab barakata ulumihim anna. Bismillahi ma sya'allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Aku lupa lihatnya, subhanallah wassalamualaikum. Nanti kita musyafaat satu persatu dari yang kuliah. Ya, silakan.